Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Wah, luar biasa ya. Senang ketemu ibu-ibu pada hari ini di Posyandu Melati ya. Jadi kesempatan ini kita mau berbincang-bincang, mau sharing. Tapi sebelumnya bagaimana nih kabar anak-anak ini? Alhamdulillah sehat. Anak saya lagi aktif berjalan sana kemari. Wah. Bisa ditangkap-tangkap. Oh gitu ya. Wah, luar biasa. Berarti sudah aktif ya? Ya, luar biasa ya tadi dari anak ibu yang ini ya. Kalau ibu bagaimana? Ya alhamdulillah anak saya sehat, tapi dia itu sering jajan di luar, malas makan. Oh begitu ya. Ya. Kalau yang lain bagaimana? Kalau anak saya susah makan bu, senangnya mie instan aja, nggak ada yang mau yang lain. Oh begitu ya. Oh sama juga ya. Jadi kalau ibu gimana? Suka jajan di luar, malas makan. Oh malas makan. Ini ya suka makan mie instan ya, tidak mau di rumah makannya ya. Ya terima kasih ya sudah mau bercerita tentang keluh kesah bagaimana keadaan anak-anak di rumah ya. Nah jadi sebelum kita masuk ke pembahasan kita hari ini tentang makanan bergizi yang seimbang, terlebih dahulu kita kenalan dulu ya. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tapi belum kenalan nih ya. Kan ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Setuju nggak dengan pepatah itu? Setuju. Nah kalau kami ini dari tim Promkes ya, promosi kesehatan. Nama saya Ina Nabadan, boleh dipanggil Ibu Ina ya. Nah sekarang kita gantian nih dari ibu yang ini dulu. Nama saya Ami, punya anak baru satu. Oh baru satu ya, luar biasa. Semangat ya Bu ya untuk merawat anaknya ya. Bagaimana dengan ibu? Nama saya Yeni, saya punya anak 2, putra dan putri. Oh, sudah lengkap ya? Lengkap dong. Putra dan putri sudah sepasang. Kalau ibu bagaimana? Ya, saya Nia, anak saya 3, putra 1, putrinya 2. Wah, lengkap juga. Lengkap juga yang mantap Ibu Mia ya. Banyak Nah, iya, sudah ada putra dan putri. Kalau ibu bisa perkenalkan diri. Nama saya Ade, anak saya sudah 5. Luar biasa. Luar biasa, Ibu Ade anaknya 5 ya. Pasti butuh ini perjuangan ya, ada Iya, tantangan juga. betul. Apalagi soal makanan ya. Iya. Ngurusnya memang benar-benar harus semangat lagi ekstra. Jadi kesempatan ini tadi ya, tadi saya sudah katakan bahwa kami topiknya hari ini makanan bergizi yang seimbang. Nah saya ada gambar ibu-ibu. Gambarnya seperti ini. Gambar apa ini? Mobil. Iya, ini adalah gambar mobil. Mobil warna apa ini? Warna silver. Ya, silver. Betul, abu-abu. Kalau ibu-ibu senang punya mobil seperti ini? Senang. Waduh. Ibu sudah ada mobil di rumah? Semoga ya ibu-ibu bisa dapat mobil ya. Mobil yang keren, yang mantap ya. Nah, ceritanya mobil ini ya keluar nih dari dealer ya. Sampai ke rumah ibu-ibu semuanya. Wow, datang sampai ke garasi ibu-ibu. Keren nih mobilnya nih. Tapi tidak ada bensinnya. Kira-kira bagaimana? Iya, tidak bisa jalan, tidak bisa hidup, ya, tidak bisa bergerak karena tidak ada bensinnya. Begitu juga dengan tubuh kita. Ya, kalau tubuh kita tidak ada bensinnya, tidak ada tenaganya, akhirnya apakah bisa bekerja? Apakah anak-anak bisa gerak-gerik ke sana kemari? Tidak bisa juga. Tapi mungkin timbul pertanyaan, oh kita kan nggak minum bensin. Nah, itu ya, makan nasi. Benar, ya betul. Jadi, bensin dalam tubuh kita itu diumpamakan ya, itu adalah apa ini Ibu Ami? Iya, makanan pokok. Nah ini ya ibu-ibu ya, makanan pokok. Contoh makanan pokok sebagai sumber tenaga yang seolah-olah alias bensin tadi yang di mobil itu ada macam-macamnya. Seperti
apa yang ibunya? Contoh makanan yang bisa dikonsumsi. Seperti saya makan itu beras, Ya, beras merah, itu. singkong, Kalau Ibu Yeni? kentang, Ya. jagung. Iya, itu contoh-contohnya ya. Jadi ada beraneka ragam, tidak hanya nasi saja, tapi ada jenis yang lainnya. Nah, yang menarik ibu-ibu, untuk mengkonsumsi makanan pokok ini ada porsinya. Jangan sampai satu piring isinya nasi, nggak kayak Gunung Bromo tuh, hanya nasi. Itu artinya tidak seimbang. Nah, kalau di gambar ini ada porsinya. Nah, di gambar sini mungkin Ibu Ami bisa lihat yang warna ungu tuh, yang kotak ungu. Ya, Berapa katanya porsinya? 2/3 dari setengah piring. Iya, 2/3 dari setengah piring. Jadi piring kita dibelah dua, ya dibagi dua, lalu 2/3 dari setengah piring. Jangan sampai satu piring isinya nasi atau makanan pokok. Jadi ini adalah contoh bensin dalam tubuh kita atau tubuh anak-anak kita, sehingga bisa bergerak ke sana kemari, punya tenaga. Jadi ini adalah sumber tenaga karbohidrat alias bensin di dalam mobil. Baru dia bisa bergerak. Ya, ini ya. Nah, kembali ke gambar mobil tadi. Mobilnya sudah keren. Nah, sudah cakep nih. Bensinnya sudah full. Tapi ibu-ibu udah punya SIM? Kalau belum punya SIM, berani menjalankan mobilnya? Berani. Iya, nggak berani, nanti ditilang polisi. Nggak ngerti ya. Tapi ibu-ibu tenang. Ternyata dibelikan supir. Nah, cuman gini, supirnya mabuk-mabukan, pemabuk, ugal-ugalan. Kira-kira berani? Berani. Takut. Kenapa Bu nggak berani, kok takut? Kenapa ya? Kan kalau yang mabuk bisa tabrakan. Nah, itu dia, bisa tabrakan. Namanya mabuk, wah dia sembarangan, langsung injak pedal gas, rem, kopling, akhirnya membahayakan karena supirnya tadi itu mabuk, ugal-ugalan. Sama juga tubuh kita ada pengaturnya. Ya, ada pengaturnya sehingga organ-organ dalam tubuh kita itu juga berfungsi dengan baik. Jadi ginjal bisa bekerja sesuai, jantung, detak jantungnya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Ada iramanya, ada pengaturnya. Nah, kalau seperti supir tadi yang ugal-ugalan atau yang mabuk tadi bisa tabrakan, bisa membahayakan. Begitu juga dengan tubuh. Kalau tidak ada pengaturnya, itu disebut dengan penyakit ginjal, jantung, atau mungkin kencing manis. Ibu-ibu mau mengalami penyakit seperti itu? Ya, pasti tidak mau ya. Tetapi kalau kita tadi punya supir yang jago, yang hebat, kita yakin mobilnya juga bisa dibawa dengan aturan yang sesuai. Nah, tubuh kita juga pengen aturan yang sesuai. Nah, apa saja contoh makanan zat pengatur untuk tubuh kita? Nah, ini ada contohnya untuk memudahkan kita. Contohnya adalah yang pertama, apa ini Ibu Yeni? Sayur-sayuran. Iya, sayur-sayuran ya. Sayur-sayuran ini contohnya apa saja ibunya? Ada kangkung, ada bayam, ada daun singkong yang sering kita konsumsi. Betul ya. Timun. Iya, ada timun macam-macam ya. Dan dikatakan di sini pun harus seimbang ya. Kalau tadi juga makanan pokok seimbang, langsung satu piring semuanya makanan pokok. Sayur-sayuran juga harus seimbang. Nah, kalau di sini dikatakan ya, Ibu Ami, berapa jumlah yang bisa kita konsumsi? 2/3 dari setengah piring. Iya, 2/3 dari setengah piring. Sama seperti makanan pokok tadi. Jadi sama seperti yang ini, 2/3 dari setengah piring. Ya. Nah, selain itu, selain sayur-sayuran tadi, nah ini dia supir dalam tubuh kita atau pengatur dalam tubuh kita. Apa ini Ibu Ade? Iya, buah-buahan. Ada macam-macam buah-buahan. Contohnya apa nih Ibu Mia? Buah-buahan yang sering Ibu Mia konsumsi. Makan itu pisang, semangka, Iya. Pepaya. mangga. Wah, banyak ya. Ternyata ibu-ibu ini suka buah-buahan. Apa ibu ini suka ngerujak ya?
Wah, suka merujak ya ternyata. Dan ini pun ada porsinya juga. Porsinya juga dijelaskan di sini yang warna hijau. Mungkin ibu ini bisa melihat ini. Sepertiga dari setengah piring. Iya, sepertiga, lebih sedikit dari yang ini ya, dari makanan pokok ataupun sayur-sayuran tadi. Nah, dari sayur-sayuran, buah-buahan ini mengandung vitamin, mineral, dan juga serat. Nah, kita BAB bisa lancar. Nah, kalau nggak ada sayuran, nggak ada buah-buahan, aduh, BAB-nya mempat, nggak ini ya, nggak lancar gitu. Jadi ini adalah zat pengatur atau seolah-olah tadi itu supir yang jago menyupir atau membawa mobil ini. Itu ya. Nah, kembali ke gambar mobil ini tadi ya. Mobilnya ini sudah keren ya, oke ya. Oke. Terus bensinnya tadi? Sudah ada, sudah full. Supirnya bagaimana? Sudah ada. Dan supirnya? Mantap, bagus, tidak pemabuk ataupun ugal-ugalan. Nah, jadi apa akibatnya kalau mobil ini tidak pernah diganti onderdilnya? Apa akibatnya? Mogok. Iya, betul. Bisa mogok, bisa rusak ya, tidak bisa jalan lagi. Benar. Akhirnya bisa membahayakan ya. Begitu juga dengan tubuh kita. Tubuh kita ini sel-selnya setiap harinya bisa rusak. Jadi harus diperbaharui lagi, diganti lagi supaya menjadi prima ataupun sehat. Kalau tadi kan mungkin ini ya, ada yang rusak-rusak ya, filternya sudah mulai rusak, olinya sudah mulai kering, atau mungkin remnya sudah mulai ini ya, menipis ya. Jadi harus diganti. Nah, sama anak-anak juga setiap hari sel-sel dalam tubuhnya rusak. Tapi kalau misalnya dia terus diganti dengan sel-sel yang baru, dia bisa tumbuh tinggi. Ibu-ibu mau anaknya tinggi-tinggi? Iya. Kalau suruh pilih tinggi atau cebol, pendek, pasti kita mau yang tinggi ya. Kalau pendek-pendek, kira-kira bisa nggak menggapai cita-cita jadi polisi, tentara? Nggak bisa. Nggak bisa. Pernah? Harus tinggi. Benar. Pernah ibu lihat polisi pendek cebol gitu? Nggak pernah ya. Pasti tinggi-tinggi ya. Nah, kita juga mau anak-anak kita juga tumbuh tinggi ke atas ya. Tapi apa sih yang harus kita lakukan supaya ini tadi ya, mengganti onderdil tadi, sel-sel tubuh tadi? Ini caranya ya, dengan mengkonsumsi Lauk pauk. iya, lauk pauk ya. Jadi lauk pauk ini yaitu sumber protein ada dua macam ya. Yang pertama yaitu protein hewani. Iya, protein hewani itu yang pertama. Contoh-contoh protein hewani apa saja Ibu Yeni? Ikan, Iya, ayam, iya, dan daging sapi. betul. Macam-macam ya jenis hewani, pokoknya hewan-hewan ya. Nah, lalu yang kedua protein jenis iya, jenis nabati. Apa saja? Kira-kira semuanya bisa lihat ini apa saja contohnya? Betul ya. Jadi ini familiar ya, kita bisa temukan di pasar. Benar. Jadi ini bisa mengganti sel-sel tubuh yang rusak, akhirnya menjadi baru, menjadi sehat. Inilah yang bisa kita terapkan, kita konsumsi untuk kita dan juga anak-anak kita. Nah, kesimpulannya ibu-ibu ya, rangkumannya di sini. Isi piringku. Kalau ini kan tadi gambar-gambarnya masing-masing ya. Nah, ini rangkumannya. Jadi mobil yang sehat, mobil yang prima, yang ada bensinnya full, habis itu tadi supirnya yang jago, onderdilnya yang sudah selalu diganti, itu seolah-olah ya seperti isi piringku ini. Dia seimbang ya. Jadi kayak tadi ya, ada makanan pokok. Ini ya tadi ya, makanan pokok. Ada di sini porsinya. Lalu yang si supir tadi ada sayur dan buah-buahan. Ada di sini lengkap nih sayur dan buah-buahan. Lalu yang seolah-olah onderdil tadi, Lauk pauk. iya, lauk pauk ya.
Jadi semuanya punya porsinya masing-masing dan seimbang. Nah, seandainya nih, ini kan piring kita nih, kita bagi dua menjadi setengah. Separohnya ini, sebagiannya ini adalah makanan pokok, yaitu nasi. Atau sebagiannya ini cuman lauk. Bisa nggak dikatakan seimbang? Tidak bisa. Iya, tidak bisa. Tapi harus komplit, lengkap, dan seimbang. Jadi kalau mobilnya sehat dan prima, makanannya atau isi piringnya seimbang dan bergizi, maka tubuh kita dan anak-anak kita hasilnya bagaimana? Sehat. Iya, sehat dan tumbuh tinggi, optimal. Gitu ya ibu-ibu ya. Bagaimana perasaannya ibu-ibu setelah mendapatkan pemahaman tentang isi piringku ini? Berarti harus sesuai ya Bu ya, antara nasi sama sayurnya. Betul, harus sesuai ya. Nasinya, sayurnya, lauk pauknya, buah-buahannya harus seimbang sehingga anak-anak ibu juga bisa tumbuh secara optimal. Gitu ya. Jadi, ada yang mau ibu-ibu tanyakan tentang yang kita bahas hari ini tentang makanan bergizi? Nah, untuk misalnya kan anak saya ini ada yang satu paling kecil tuh nggak bisa makan nasi karena dia takut nasi. Terus gimana caranya supaya mengganti nasi itu, selain nasi boleh konsumsi apa? Oh ya, nah bagus ya pertanyaannya ya. Kadang-kadang kan anak-anak nggak mau makan nasi, maunya yang lain. Nah seperti tadi di gambar yang pertama tadi, mungkin dia tidak suka nasi, mungkin bisa diganti dengan iya umbi-umbian. Atau mungkin kalau ibu lihat di YouTube ya, ada nasi dibikin bentuk Doraemon, dibikin unik-unik ya. Atau mungkin ada yang nggak suka makan buah-buahan, bisa di jus ya. Jadi kita kreatif ya membuat jenis makanan untuk anak-anak. Ada lagi yang mau ditanyakan ibu-ibu? Sudah jelas ya? Ya. Semoga pembahasan hari ini bisa diterapkan ya di rumah masing-masing ya. Karena sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup ya pembahasan kita hari ini melalui doa ya. Dan semoga ibu-ibu semuanya, keluarga dan anak-anak sehat terus. Amin. Baiklah ibu-ibu, sampai ketemu lagi, sehat terus ya. Jangan lupa bawa anak-anaknya rutin ke posyandu. Dan jangan lupa tadi, makanan sehat yang seimbang. Dan ingat, setiap makan, ingat Isi piring. Iya, porsi dari isi piringku. Terima kasih ya ibu-ibu. Selamat pagi semuanya. Pagi.